bisnis modal 2,6 juta, kamu bisa dapat Pajero teman-teman, anti kredit, anti tipu-tipu. Bisnis modal 5 juta bisa dapat helikopter, kamu bisa jadi orang terkaya di antara tetangga-tetanggamu teman-teman. Nah, menarik bisnisnya. Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Nah teman-teman, hari ini disclaimer dulu, video ini adalah video edukasi ya, untuk teman-teman yang mungkin lagi cari bisnis, yang mungkin lagi melihat peluang-peluang bisnis, tapi kok Pak, kelihatannya kok ada yang menggiurkan, kelihatannya kok ada yang menarik sekali, ya kan? Kelihatannya penghasilannya ini kok impian saya, Pak. Nah, hari ini kita akan bahas ya, bahwa kita harus bedakan antara bisnis yang nyata, ya kan? Bisnis yang nyatanya sama bisnis yang katanya. Nah, coba bedakan teman-teman ya, bisnis yang nyatanya dan bisnis yang katanya, oke? Setelah yang satu ini. Nah teman-teman, jadi kenapa kok saya bikin video ini? Karena video ini untuk edukasi kita sama-sama ya, ibaratnya kita ngobrol santai aja, karena banyak pertanyaan yang muncul gitu ya, tanya ke saya gitu, Pak, gimana menanggapi sekarang banyak sekali bisnis-bisnis yang menjanjikan sesuatu yang tanda kutip gitu ya, menggiurkan gitu ya, dan sepertinya too good to be true gitu ya, kelihatannya kok sempurna sekali, nggak ada kelemahannya, kelihatannya kok penghasilannya luar biasa, dan orang-orang di sana kok berhasilnya, yang berhasil banyak banget misalnya gitu kan. Nah oke, baik, jadi sebetulnya dari dulu teman-teman ya kan, dari dulu sampai sekarang itu pasti ada lah ya, yang namanya bisnis itu berbagai macam jenis, oke, yang menjanjikan ini dan itu, padahal itu cuma katanya mungkin ya, bukan nyatanya. Nah, sehingga kita akan coba telaah lebih lanjut ketika kita memilih bisnis untuk kita tekuni teman-teman. Contoh nih, kita lihat bisnis A. Ya, bisnis A ini mungkin yang diceritakan adalah hasilnya seperti apa. Wah, bisa dapat ini, dapat itu, dan lain-lain. Ya kan, penghasilannya sekian, sekian, dan sekian. Nah, coba kita ketika telah bisnis yang seperti ini, teman-teman, itu sepertinya enak didengar di telinga kita kan. Tapi ada bisnis yang B, bisnis yang lain, teman-teman. Bisnis yang B ini semuanya ngomongnya data, ya kan, ini dapatnya sekian, kelihatannya kok angkanya nggak banyak, lalu secara promosinya tidak bombastis, biasa saja, tapi kok bisnis ini berjalan terus ya, bisnis ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa, mungkin umurnya bisa puluhan tahun. Nah, coba kita telah sama-sama. Nah, ini masalah teknik pemasaran ya, saya nggak menyalahkan itu, mungkin ada yang tekniknya caranya bombastis, caranya yang sesuatu yang menarik perhatian publik, ada satu yang mungkin biasa-biasa aja tapi dia bisa konsisten running perusahaannya, it's okay, itu masalah pemasaran. Tapi yang ingin kita baris bawahi adalah bagaimana bisa membedakan yang real, yang nyata dengan yang cuman katanya gitu ya, cuman omongan doang ya kan. Cara pertama yang paling simpel teman-teman, coba sebelum kita bicara cuman hasilnya dan lain-lain ya kan, coba kita harus telah yang pertama, poin penting itu sumber keuntungannya ya, sumber profitnya dapat dari mana ya, betul-betul Anda harus dalami sampai dalam. Misal nih, oke Pak, dari mana keuntungannya? Dari penjualan produk. Oke, produknya apa? Contohnya produknya si A ini ya, lalu marginnya berapa? Oke, lalu ini pasarnya siapa? Pasarnya kita target marketnya apa? Ya, kita setelah terus, oke, setelah kita tahu marginnya, tahu untungnya berapa, kita coba terus laporan keuangannya gimana ya, perusahaannya seperti apa. Nah, baru kita bisa memastikan bahwa ini perusahaan yang sehat, yang betul-betul menjual produk dengan nyata, memang betul-betul penghasilannya atau keuntungannya itu dapat dari penjualan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, jadi sumber penghasilan teman-teman atau sumber keuntungan ini paling utama, coba ditelah dengan baik-baik. Oke, jadi jangan kita ini cuman gelap mata atau kita tutup mata, lihat cuman penghasilannya, lihat cuman orang-orang yang berhasil, lihat cuman orang-orang yang sukses di dalamnya, lihat cuman gimmick-gimmick yang mungkin kita nggak tahu gitu ya, itu antara gimmick atau memang beneran nyata, kita kan nggak bisa menilai, yang tahu yang Maha Kuasa. Tapi yang poinnya adalah ketika Anda tahu sumber pendapatannya, sumber penghasilannya, nah baru kita bisa menjudge gitu ya, ini perusahaan ini tepat atau mungkin nyata, real bisnis atau enggak.
Nah, setelah yang pertama tadi kita bisa lihat secara keuntungannya, secara bagaimana sumber keuntungan yang didapatkan dari perusahaan. Yang kedua teman-teman, kita harus tahu latar belakang pemiliknya siapa, atau mungkin ini founder penemunya siapa, ya kan, kredibilitasnya seperti apa, oke, track recordnya orangnya seperti apa. Nah, sehingga kita ketika mengerti foundernya atau pemiliknya, maka kita mengerti bahwa bisnis ini, perusahaan ini akan dibawa kemana. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ingin berkolaborasi atau bekerja sama dengan perusahaan, bekerja sama dengan siapa, atau mungkin dengan perusahaan apa, kita harus tahu dulu kita kolaborasi dengan siapa, track recordnya seperti apa. Oke. Nah, lalu yang terakhir teman-teman, yang ketiga, ya ini yang paling utama menurut saya, bagaimana how gitu ya. Jadi bagaimana bisnisnya bisa berjalan, atau bagaimana perusahaan itu bisa running perusahaannya. Jadi kita bisa lihat sistemnya seperti apa, ya kan, caranya gimana sih. Oke, tadi ngomong bisa modal sekian dapat helikopter misalnya gitu teman-teman, gimana caranya, ya kan, how yang dilakukan oleh perusahaan, dan sebagai kita mungkin tenaga penjualnya, sebagai distributornya, itu kita ngapain misalnya gitu. Kalau caranya itu masuk akal, dan caranya ini memang betul-betul sudah banyak orang yang bisa mencapainya, dan memang betul-betul real dicapainya dengan cara seperti itu teman-teman. Nah, itu baru bisa dikatakan bisnis itu real gitu ya, bukan cuman katanya. Kalau katanya sih gampang lah ya, kita ngomong dapatnya ini dapat itu, semua bisa ngomong, tapi yang penting adalah how, bagaimana, ya kan, caranya gimana. Setelah saya bisa menjual ini dan itu dan lain-lain, cara mencapai tadi, misalnya kita punya modal 2 juta, ya kan, bisa dapetin, contohnya bisa dapat mobil gitu kan, atau apapun itu. Misalnya kita ngomong Pajero deh, itu 500 juta. Dari modal 2 juta tadi bisa jadi 500 juta teman-teman. Itu langkah stepnya apa, ya kan, caranya gimana. Oke. Jadi sebelum kita ngomong ini real atau enggak real, ya kan, katanya atau nyatanya, baru kita bisa coba telaah dulu. Oh, ini orang ini caranya, wah, menggunakan teknik digital pak, digital marketingnya bagus, lalu penjual produknya lewat mungkin Instagram Ads, digital marketing, bisa pakai TikTok dan lain-lain. Nah, itu baru masuk akal teman-teman, ya kan, semuanya digitalisasi dengan baik, semuanya sistematis pak. Jadi penjualan di, contohnya pak, kalau kita di Jakarta, kita jual di Palembang, atau kita jual di Pulau Sulawesi, di Makassar, itu ada di dropshippingnya jelas, semuanya sistematisnya jelas, ya kan. Kita punya kantor cabang di seluruh Indonesia, misalnya ada 100 cabang lebih misalnya gitu, itu masuk akal teman-teman, ya kan. Itu berarti memang betul-betul real, kita bisa lihat di atas kertas seperti apa. Nah, tapi kalau mohon maaf ya kan, perusahaannya baru berdiri, nah katanya sih nggak perlu kantor cabang gitu kan, karena kan dunia digital seperti itu kan, kantornya di setiap kafe bisa, cuman online. Loh teman-teman, kita ngomong Google aja itu punya kantor cabang, kita punya kantor-kantor pusat juga di mana-mana. Kantor offline-nya itu kantor yang menetap di suatu tempat ada. Nah, so hari ini kita belajar sama-sama bahwa 3 hal tadi, ya kita bisa coba lihat dulu dari apa namanya, keuntungannya, sumber pendapatannya dari mana, sumber keuntungan. Lalu yang kedua, kredibilitas pemiliknya, atau mungkin orang yang mengerjakan bisnis itu. Lalu yang terakhir teman-teman, baru kita bicara tentang how, bagaimana perusahaannya berjalan atau usahanya itu bisa berjalan seperti apa. Nah, itu kalau memang mengutamakan penjualan produk, itu baru kita bisa lihat itu real gitu ya, jual produk. Tapi kalau mungkin cuma jual janji dan lalu mengatasnamakan ini dan itu, ya kan, janjinya tuh terlalu muluk-muluk mungkin, atau mungkin nggak realita, atau mungkin itu juga terasa too good to be true, kelihatan sempurna banget, janjinya bagus banget. Nah, kita bisa coba waspada ya. Itu aja pesan saya. Thank you kalau sudah lihat video ini, share ke teman-teman Anda supaya bisa dapat edukasi seperti ini. Oke, dan selalu salam hebat luar biasa.